Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Nurhayati dari Prodi Manajemen dengan NIM 28923700002. Pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengambilan keputusan dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita bahas yaitu dari definisi pengambilan keputusan itu sendiri. Jadi menurut George R. Terry, pengambilan keputusan itu adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Jadi pengambilan keputusan itu harus dilakukan berlandaskan dengan fungsi dan tujuan dari pengambilan keputusan itu sendiri. Nah, kalau tadi kita sudah membahas arti dari pengambilan keputusan menurut George R. Terry ya teman-teman. Tapi di sini ada opini lain menurut SP Siagian bahwa pengambilan keputusan itu adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi. Dan di sini kita mengambil tindakan yang menurut perhitungan itu paling tepat gitu. Jadi pada intinya arti pengambilan keputusan itu adalah suatu cara kita untuk memilih sesuatu dengan alternatif yang paling tepat. Nah, biasanya di dunia manajemen ini, keputusan itu adalah salah satu cemilan yang tidak terelakkan ya teman-teman. Maka dari itu, Herbert Simmons pada tahun 1958 dalam Krishnandi itu membagi dua jenis keputusan. Yang pertama, keputusan terprogram atau program decision. Jadi keputusan program ini adalah keputusan yang terstruktur atau yang muncul secara berulang-ulang. Jadi jika sering terjadi situasi khusus, maka biasanya akan dia gunakan aturan, kebijakan, dan prosedur rutin untuk memecahkannya. Pada level tingkat tertentu, biasanya keputusan terprogram ini itu akan membatasi kebebasan seorang manajer. Misalnya, dalam menentukan jumlah bahan baku yang harus tersedia di gudang, manajer itu tidak bisa terlepas dari prosedur perhitungan yang biasa digunakan. Kalau di sisi lain, keputusan terprogram ini bisa membebaskan manajer dari berbagai tugas rutin. Nah, yang kedua itu adalah keputusan tidak terprogram atau non-program decisions. Nah, kalau keputusan tidak terprogram ini adalah keputusan yang diambil secara sesekali, jadi tidak rutin dan tidak berulang-ulang gitu. Maka dari itu tidak ada standar yang jelas untuk penanganannya karena keputusan itu tuh berkaitan dengan permasalahan yang rumit, penting, ataupun belum pernah ditangani sebelumnya. Permasalahan itu biasanya harus ditangani secara khusus dengan berbekal intuisi dan pengalaman manajernya sendiri untuk penyelesaiannya mengingat belum adanya standar khusus yang diperuntukkan. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu tujuan pengambilan keputusan. Di sini saya sudah memberikan paparan mengenai tujuan pengambilan keputusan yang bisa dibedakan menjadi dua jenis ya teman-teman. Yang pertama itu tujuan yang bersifat tunggal. Apa sih maksudnya? Jadi maksudnya ini, kalau misalnya ada keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya sekali diputuskan itu tidak akan ada kaitannya dengan masalah yang lain. Nah, kalau yang ganda, jika terjadi keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah, artinya bahwa satu keputusan yang diambil sekaligus itu memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat kontradiktif atau bersifat tidak kontradiktif. Lalu, apa sih fungsi dari pengambilan keputusan itu? Yang pertama, itu pangkal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Yang kedua, fungsi pengambilan keputusan itu adalah sesuatu yang bersifat futuristik atau menyangkut masa depan, masa yang akan datang, yang efeknya itu juga berlangsung cukup lama. Oke, selanjutnya tadi kita sudah membahas tujuan dan fungsi pengambilan keputusan. Lalu bagaimana sih tahap-tahap proses pengambilan keputusan? Yang pertama ini kita harus merumuskan persoalan keputusan. Ya pastinya ini sangat penting ya teman-teman, karena
pengambilan perumusan masalah ini tuh menjadi penting sebagai batasan dari proses pengambilan keputusan yang akan dibuat. Jadi perumusan masalah atau hakikat dari masalah ini lebih rinci akan dibahas pada kegiatan belajar. Yang kedua, kumpulkan informasi. Informasi yang dimaksud di sini adalah yaitu tentang penyebab dari munculnya masalah tersebut. Jadi ketika kita bisa mengidentifikasi penyebab masalah yang muncul, kita bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan bisa mempersempit atau memfokuskan tindakan pemecahan masalah yang nantinya akan kita ambil gitu. Yang ketiga, kita bisa mencari alternatif tindakan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, informasi itu akan memberikan langkah konkret yang akan diambil dalam memecahkan masalah yang ada. Nah, langkah tersebut itu yaitu adalah tindakan kita untuk mencari alternatif, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, lakukan analisis alternatif yang mungkin dilakukan. Kita menganalisis atas berbagai alternatif tindakan yang dilakukan berdasarkan kemungkinan pada situasi masa depan jika tindakan itu dipilih. Jadi hasil analisis itu sangat memudahkan pengambilan keputusan di dalam memilih alternatif yang terbaik, karena kegiatan analisis ini berusaha untuk memisahkan mana alternatif yang harus dipertahankan karena memenuhi syarat tertentu, mana yang harus ditinggalkan gitu. Lalu selanjutnya kita memilih alternatif yang paling terbaik. Pengambilan keputusan itu pada akhirnya kita harus memilih salah satu dari berbagai alternatif tindakan. Nah, dasar dari pemilihan alternatif ini adalah salah satu tujuan dari suatu keputusan itu dibuat. Misalnya seorang pedagang ini ingin memaksimumkan keuntungan, maka mereka harus mengambil keputusan dengan memberikan keuntungan yang tertinggi dong. Lalu yang terakhir, ya kita melaksanakan keputusan yang tadi kita pilih yang alternatifnya tuh paling benar, paling bagus gitu, dan evaluasi hasilnya. Setelah dipilih alternatif terbaik, pada akhirnya keputusan itu nanti akan dijalankan. Jadi proses selama keputusan dijalankan ini akan dilakukan evaluasi sebagai bahan masukan atas proses pengambilan keputusan dan evaluasi terhadap pilihan tindakan yang dijalankan. Oke, di slide selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama ini adalah posisi atau kedudukan. Jadi dalam rangka pengambilan keputusan ini kita bisa melihat dalam hal yang pertama, letak posisi. Siapa yang pembuat keputusannya itu siapa? Penentuan keputusan itu siapa? Yang kedua adalah tingkatan posisi sebagai strategi, polisi, peraturan, organisasional, atau teknis. Yang kedua itu masalah. Masalah atau problem adalah yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan, yang merupakan penyimpangan dari yang diharapkan, yang direncanakan, dikendaki, atau yang harus diselesaikan gitu. Masalah itu ada dua jenis. For your information, yang pertama itu ada yang terstruktur dan tidak terstruktur. Lalu selanjutnya situasi. Situasi itu adalah keseluruhan faktor dalam kegiatan berkaitan satu sama lain dan secara bersama-sama itu memancarkan pengaruh terhadap kita yang bersifat bijaksana dalam apa yang kita perbuat gitu. Yang selanjutnya adalah kondisi. Kondisi itu adalah keseluruhan faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya perbuat, atau kemampuan kita. Sebagian besar faktor tersebut merupakan sumber daya. Selanjutnya adalah tujuan. Jadi apa nih tujuan yang ingin dicapai, yang ingin hendak dilakukan oleh tujuan perorangan ataupun tujuan organisasi. Nah, tujuan yang telah ditentukan ini dalam pengambilan keputusan adalah merupakan tujuan antara atau objektif. Yang berikutnya adalah skala pengukuran. Skala pengukuran di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ini nomina. Nomina ini adalah suatu objek yang digolongkan dengan simbol-simbol atau angka-angka yang bersifat kualitatif atau kuantitatif. Yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal ini termasuk skala pengukuran yang sifatnya kualitatif, yang menunjukkan adanya suatu jenjang urutan preferensi yang dikaitkan pada suatu tujuan atau kondisi yang ditentukan.
Skala selanjutnya itu skala interval. Skala interval ini mempunyai ciri-ciri skala ordinal yang selisih dari tiap-tiap angka atau jenjang preferensi dalam skala tersebut. Diketahui besarnya dan kemudian pengukurannya itu dilakukan lagi secara lebih teliti. Lalu yang terakhir ada skala rasio. Dalam skala rasio ini perbandingan dari setiap titik pada unit pengukuran adalah bebas. Lalu selanjutnya ada metode kuantitatif dalam pembuat keputusan. Tadi kan udah ada kuantitatif, ada kualitatif. Nah, di sini kita membahas untuk metode kuantitatif dalam pembuatan keputusan. Jadi metode kuantitatif ini diperlukan manajer untuk pembuatan keputusan yang efektif. Teknik dan peralatan kuantitatif itu dikenal dengan teknik riset operasi atau operation research. Lalu apa sih dari teknik riset operasi itu? Oke, yang selanjutnya kita akan membahas pendekatan riset operasi. Sebelum kita lanjut, aku mau ngasih tahu ke teman-teman apa aja sih ciri-ciri riset operasi dalam pengambilan keputusan itu. Yang pertama, biasanya itu terpusat pada pembuat keputusan. Jadi hasil akhir riset operasi ini harus berupa informasi yang secara langsung akan membantu manajer dalam mencapai suatu keputusan. Yang kedua, itu menggunakan metode ilmiah. Jadi pemahaman perilaku sistem masalah dan pengembangan berbagai penyelesaian yang mungkin itu masuk ke dalam metode ilmiah tersebut. Yang ketiga, penggunaan model matematik. Biasanya riset operasi ini menyederhanakan unsur masalah kompleks menjadi berbagai persamaan matematik yang digunakan untuk menyusun suatu model. Yang keempat ada efektivitas ekonomis. Biasanya kegiatan disarankan oleh riset operasi ini harus memberi hasil keuangan yang lebih besar dibandingkan biayanya dalam bentuk penghematan atau penghasilan. Selanjutnya, bergantung pada komputer. Komputer itu biasanya digunakan untuk memproses model bila perhitungan yang harus dilakukan ini terlalu kompleks atau membosankan bagi manusia yang menanganinya secara efisien. Lalu selanjutnya ada pendekatan tim. Karena masalahnya bisa terlalu kompleks bagi seseorang untuk memecahkan masalah itu sendiri, maka dibentuklah tim atau biasanya tuh spesialis dari berbagai disiplin ilmu seperti ahli ekonomi, statistik, atau psikologi industri, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada orientasi sistem. Biasanya riset operasi ini mempertimbangkan organisasi secara keseluruhan, bukan bagi suatu departemen atau divisi. Proses riset operasi sering ditandai dengan kesulitan menghadapinya perbedaan kepentingan tidak hanya antara bagian dan keseluruhan, tetapi juga di antara bagian-bagian sendiri. Nah, tadi aku udah kasih tahu ciri-cirinya. Sekarang tahap pendekatan riset operasi itu sendiri. Yang pertama itu diagnosa masalah. Jadi sebelum pemecahan masalah bisa dimulai, unsur pokok masalah ini harus segera didiagnosa atau diidentifikasi gitu. Yang kedua, setelah kita mendiagnosa masalah, kita melakukan perumusan masalah. Nah, biasanya tim riset operasi ini harus mulai merumuskan masalah dalam bentuk tertentu dengan menentukan kriteria apa yang harus dipenuhi. Yang kedua, pembuatan model atau model matematik digunakan secara simbolik untuk menggabungkan unsur masalah. Selanjutnya, setelah pembuatan model, lalu analisis model. Jadi harus dicari penyelesaian masalahnya. Nah, selanjutnya implementasi penemuan. Nah, dari tim riset operasi ini udah ada hasil penemuannya dong. Nah, hasil penemuan tersebut itu dijadikan saran ke manajer untuk selanjutnya diimplementasikan terhadap masalah yang ada gitu. Oke, tadi di slide sebelumnya kita sudah mention mengenai model riset operasi. Nah, di sini saya akan memaparkan ada beberapa model riset operasi. Yang pertama ini programasi linear. Jadi programasi linear ini adalah suatu peralatan riset operasi yang digunakan untuk memecahkan masalah optimasi. Yang kedua, ada teori antrian. Teori antrian ini adalah garis tunggu dari berbagai macam kegiatan yang menunggu dapat dilayani karena keterbatasan sumber daya. Yang selanjutnya ada analisis network. Analisis network ini adalah peralatan manajerial yang dikembangkan untuk membantu manajemen dalam perencanaan, pengawasan, dan proyek yang relatif lebih kompleks dan tidak rutin. Selanjutnya ada teori permainan. Teori permainan ini adalah pendekatan matematik untuk pembuatan model persaingan atau pertentangan antara pihak yang berkepentingan.
Selanjutnya masih sama di slide seperti sebelumnya, yaitu masih model riset operasi. Di sini yang selanjutnya ada model rantai Markov. Model rantai Markov ini adalah model yang digunakan untuk memperkirakan perubahan di waktu yang akan datang berdasarkan perubahan di waktu yang lalu. Yang kedua ada programasi dinamik. Tadi kan udah ada ya programasi linear, sekarang programasi dinamik. Programasi dinamik ini adalah sekumpulan teknik programasi matematik yang digunakan untuk pembuatan keputusan yang bertingkat-tingkat. Lalu selanjutnya ada simulasi. Simulasi ini adalah kegiatan percobaan yang seperti kita ketahui ya, simulasi ini adalah sebuah kegiatan percobaan-percobaan dengan suatu model dalam berbagai cara, teratur, dan direncanakan. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis masalah yang mungkin bisa diselesaikan menggunakan model riset operasi. Yang pertama adalah masalah persediaan. Yang kedua, masalah alokasi. Yang ketiga, masalah antrian. Yang keempat, masalah pengurutan. Yang kelima adalah masalah routing atau scheduling. Yang keenam adalah masalah pergantian. Yang ketujuh adalah masalah persaingan. Dan yang ke-8 adalah masalah pencarian. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pengambilan keputusan dalam sistem informasi manajemen. Semoga informasi dan materi yang sudah saya sampaikan di sini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Dan tak lupa juga saya ingin berterima kasih kepada Pak Mulyono sebagai dosen pengampu mata kuliah sistem informasi manajemen. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.